Kembali di dalam pembahasan kitab Nashai'ih Diniyah yang dikarang oleh Imam Abdullah bin Abdul Haddad, masih tetap masalah jihad. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anfiru hifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Kalian yang mau berangkat jihad, berangkatlah kata Allah. Berangkatlah kalian. Baik di dalam engkau merasa susah, bahagia, kondisi apapun, berangkatlah. Karena di dalam keberangkatan jihad, di situ ada nilai-nilai luhur yang Allah sediakan. Sedangkan jihad yang paling utama, jahidu musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihad yang paling utama itu masalah harta. Ya duit dhisik. Jangan jihad angkat senjata, itu nomor 2. Ini hadis. Birokrasi di dalam pelaksanaan jihad. Jihad harta itu yang paling berat daripada jihad nyawa. Jihad nyawa itu gampang, semua orang punya ghirah, kecemburuan, dia akan mengangkat senjata, dia akan berperang. Ketika dia tersinggung agamanya, dilecehkan. Tetapi jarang orang yang tersinggung ketika melihat saudaranya lagi susah. Saudaranya lagi susah, saudaranya lagi butuh bantuan, saudaranya lagi melarat, putus sekolah, banyak utang. Ini jihad harta kemana? Jihad hartanya kemana? Kita bisa menyaksikan orang yang kesusahan, kelaparan, putus sekolah. Mana orang yang meneriakkan jihad? Jihad harta lebih penting ini daripada jihad nyawa. Kita bisa berangkat ke Jakarta, mohon maaf, berangkat ke Jakarta, demo, boleh engkau laksanakan, bagus engkau laksanakan untuk lil-i'la kalimatillah. Tapi setelah engkau jihad harta di sekelilingmu dulu. Kita berangkat, ya kita berangkat, kanan kiri kita melarat, gak bisa makan, percuma Pak. Mending kita ngopeni orang-orang yang ada di samping kita. Mereka gak bisa sekolah, mereka yang kelaparan, ini kita perhatikan, butuh bantuan. Percuma kita melaksanakan dakwah. Bagaimana perjalanan dakwah kita? Tidak akan pernah kita menggelar majelis kecuali kanan kiri kita sudah kenyang. Berapa kali kita menggagalkan majelis karena kita melihat kanan kiri kita masih banyak orang yang lapar. Nah, setiap panitia datang ke tempat kita, "Syuf, Pak, sampean lihat dulu, ada orang fakir yang bisa dibantu apa enggak? Kalau masih ada orang fakir yang harus kita bantu, maka gagalkan majelis ini, dananya panjenengan ambil lagi, kita tambahi lagi, kita urunan untuk menenteramkan masyarakat yang ada di keliling kita." Ini yang terpenting, jihad yang seperti ini. Dan ini dakwah yang paling dibutuhkan di saat-saat seperti ini. Dakwah yang paling bisa diterima di zaman ini, qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, qala Rasul. Semua orang bisa itu Pak. Qala Rasulullah, ini halal, ini haram, semua orang bisa seperti itu. Yang paling gak bisa, yang paling sulit, ini loh. Ini dakwah yang dibutuhkan zaman ini. Makanya kenapa saudara-saudara Islam kita keluar, keluar dari Islam, murtad mereka. Ya karena dakwahnya orang-orang di luar Islam sudah tepat. Kita masih keliling minta sumbangan, keliling mendirikan sholawatan, itu percuma seperti itu sebetulnya. Tentramkan dulu, berikan mereka ekonomi yang tepat, mereka nggak kelaparan, mereka akan bisa menerima semua pesan-pesan dari Rasulullah. Tapi kalau sudah banyak utang, stres, anaknya sakit gak bisa beli obat, ditagih sama rentenir,
Anda ajak ayo sholat, nggak bakal sholat ya. Kita kumpulkan harta, jihad, bagi, belikan minyak, belikan beras, bayarkan utang mereka. Nggak perlu kita kalau Allah Ta'ala, kalau Rasulullah, mereka akan taat sendiri dan mereka akan patuh dengan kita. Ini penting ini, jihad harta yang model seperti itu. Gampang sebetulnya kalau kita mau peduli, kita akan bisa menyampaikan risalah kenabian dengan tepat, pada tempatnya. Tapi kalau sudah orang yang diajak ngomong lapar, diajak ngomong sumpek, mana mungkin bisa masuk ini? Stres duluan dia. Nah ini yang wajib kita dalami bersama, bahwa yang terpenting seseorang melaksanakan dakwah adalah ketika bisa menenteramkan hati mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zalimun wa innallaha ala nasrihim laqadirun. Kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, diizinkan untuk berperang, diizinkan angkat senjata manakala telah mendapatkan aniaya dari mereka. Boleh angkat senjata. Tetapi jika penganiayaan belum mencapai ke fisik, tidak boleh. Makanya kita diajarkan jihad itu, kalau pedang lawan pedang, lisan lawan lisan, karangan buku lawan karangan buku, seminar dengan seminar. Ini bentuk jihad. Enggak boleh ada orang ngarang buku kita angkat senjata, enggak boleh. Ada orang mencaci maki kita angkat senjata, enggak boleh. Harus seimbang. Kadang-kadang kita yang terlalu bernafsu, begitu diajak angkat senjata, itu bukan pada tempatnya. Kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk benar-benar menghindari bentrok secara fisik. Dan ini penting kajian seperti ini. Apa sebab? Karena kondisi Indonesia saat ini, bagaimana kita wajib bentrok fisik. Bagaimanapun caranya diupayakan supaya kita bisa bentrok fisik. Enggak sesama madhab, enggak sama organisasi Islam. Bagaimana caranya bentrok? Terakhir itu kalimat la ilaha illallah. Itu serem itu, Pak. Serem itu. Kalau sampai enggak ditangani secara tepat, itu bahaya tuh. Ikhwan yang lain dari Chechnya, dari Suriah, dari Libanon, yang punya ghirah udah mau datang ke Indonesia tuh. Nah, itu bahaya tuh. Memang sengaja gimana caranya ada invasi masuk ke Indonesia. Jadi kita ini menjadi panitia penyejuk keadaan aja. Jangan ikut ngompor-ngompori. Gak usah ikut ngompori, gak usah ikut manas-manasi. Sudah panas kita ini. Kita ini sudah berhasrat untuk perang, Pak. Hasratnya orang semua ini, hasrat kita ini sudah perang. Mau tahu buktinya? Lihat kejadian lalu lintas. Itu hasrat perangnya tinggi sudah. Naluri perang kita tinggi. Naluri perang tinggi, hasrat sudah tinggi. Lihat itu. Orang salah dikit aja, belok gak ngeriting. Waduh, sudah ngomong kotor, Pak. Caci maki, ngebel-ngebel, terhambat sedikit aja, ngebel di klakson-klakson. Itu hasrat perang sudah memuncak sekarang itu. Lihat di keadaan lalu lintas kita. Ini butuh penyejuk. Kita jadilah orang yang menyejukkan suasana. Lihatlah, ini tinggal sejengkal lagi ini bisa perang saudara ini. Untuknya sisakan umur kita. Tanamkan di pemikiran kita, kalau kita tuh gak panjang umur. Tanamkan di pikiran kita, doktrinkan dalam pikiran kita, kalau kita tuh gak panjang umur. Jadi kita mikir, Pak, saya tuh gak panjang umur, jadi harus berbuat sebaik mungkin untuk menghadap kepada Allah. Tanamkan dalam pikiran. Jangan kita berpikir panjang angan-angan, saya tuh mati umur 70 tahun, saya mati itu umur 80 tahun, ketika sudah punya cucu, ketika cucu saya sudah sukses baru saya mati. Gak bisa, Pak.
Kalau kita seperti itu, maka iblis mudah untuk memasukkan ide-ide, pemikiran-pemikiran yang sifatnya adalah tulu'ul amal, panjang angan-angan. Akhirnya tidak ada persiapan kita menuju ke akhirat. Dan paling tepatnya persiapan menuju ke akhirat, duduknya kita di tempat seperti ini. Banyak majelis, hadiri majelis, luangkan waktu, luangkan pikiran, kerahkan apa yang kita punya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahu a'lam, enggak tahu ini 2019 ini benar-benar masih kondusif apa enggak, kita enggak tahu loh Pak. Pikirkan baik-baik. Mumpung kita masih bisa sholat, mumpung kita masih bisa majelis taklim, manfaatkan waktu yang benar-benar ada saat ini. Sisakan waktu yang benar-benar membuat kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, tanamkan dalam jiwa, saya sudah tidak ada kesempatan lain, mungkin besok saya akan mati. Mungkin saya besok sudah tidak kondusif lagi. Jadi semangat kita datang di dalam majelis itu ada. Dan ketika kita duduk di dalam majelis, maka kita pun tidak menyia-nyiakan, gak belayang, gak lambiar. Yang penting saya duduk mengalami berkah iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu segala kebutuhan kita di dunia sampai di akhirat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan asar, dampak di majelis ini dengan sebaik-baiknya dampak, sehingga kita keluar dari tempat ini tiada lain hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya, kepentingan dunia, cinta dunia, sifat-sifat ujub, sifat-sifat iri dengki dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihadlah engkau melawan orang-orang musyrik, melawan kesyirikan dengan harta, seperti yang panjang lebar saya jelaskan. Yang kedua, wa anfusikum, dengan jiwa kita. Kalau sudah harta, biaya, semuanya sudah, baru diperkenankan menggunakan senjata. Dengan jiwa, dengan segala kemampuan apapun boleh. Jika tidak bisa, wa alsinatikum, dengan lisan, nasihat. Jangan kita cuek. Yang penting bukan keluarga saya kok, bukan saudara saya kok. Wah, ini bukan sanak famili saya. Biar dia mau mabuk, dia mau judi, dia nggak sholat, itu bukan keluarga saya. Hati-hati. Orang-orang kayak gini tidak akan dihiraukan oleh Rasulullah ketika nanti di hari akhir. Nafsa-nafsi, urusanmu itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Di dunia kita punya tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya. Ini akan ditanya ini. Kalau ada teman kita sampai mabuk, kita diam, kita akan dituntut oleh Allah. Nah, teman kita ada yang nggak sholat, kita diam saja, kita akan diadili juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuek itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Makanya kalau kita punya teman, punya saudara yang selalu mengkritik kita, selalu mengkritik, menasihati, pegangi orang seperti itu sampai mati, pegangi. Pegang erat, gigit dengan gigi geraham, maknanya. Jangan sampai kita kehilangan teman yang seperti itu, yang benar-benar mendukung ketika kita benar dan menyalahkan, mengkritisi ketika kita salah. Pegang sampai kita mati itu. Tapi masalahnya kadang kita yang suka tersinggungan. Wong iki ngurusi aku ae gak ngerti awake. Ngawake dhewe gak genah ngurusi wong. Berarti diri kita yang bermasalah. Tapi ketahuilah, kalau kita punya teman seperti itu yang selalu menasihati, mengkritisi, mereka adalah orang-orang yang cinta di dalam hatinya. Itu dikatakan sahabat, itu dikatakan teman. Teman sahabat itu kayak begitu. Kalau sudah salah, sampean kok salah, harusnya begini, harusnya gitu. Deketi orang seperti ini. Karena dengan mereka seperti itu, kita tahu kekurangan yang ada di dalam diri kita. Ngerti salah yang awalnya. Tapi itu sudah kita nggak pernah dikritisi, kita nggak pernah dinasehati, kita merasa benar, atau bahkan teman kita membiarkan. Ini musuh. Ada udang di balik batu, ini musuh dalam selimut ini.
Kalau ada teman seperti itu, kita salah didukung, salah dibenarkan, salah dibela, faliyadzubillah min dzalik. Engkau mendapatkan teman yang lebih jahat dari iblis itu. Teman adalah orang yang benar-benar menasehati kita. Itu adalah benar-benar teman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kita berteman yang benar-benar memberikan nasihat kepada kita semuanya. Amin. 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 Allahumma shalli ala Muhammad. Fatihah. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, anfiru hifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian yang mau berangkat jihad, berangkatlah kata Allah. Berangkatlah kalian. Baik di dalam engkau merasa susah, bahagia, kondisi apapun, berangkatlah. Karena di dalam keberangkatan jihad, di situ ada nilai-nilai luhur yang Allah sediakan. Sedangkan jihad yang paling utama, jahidu musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihad yang paling utama itu masalah harta. Ya duit dhisik. Jangan jihad angkat senjata, itu nomor 2. Ini hadis. Birokrasi di dalam pelaksanaan jihad. Jihad harta itu yang paling berat daripada jihad nyawa. Jihad nyawa itu gampang, semua orang punya ghirah, kecemburuan, dia akan mengangkat senjata, dia akan berperang. Ketika dia tersinggung agamanya, dilecehkan. Tetapi jarang orang yang tersinggung ketika melihat saudaranya lagi susah. Saudaranya lagi susah, saudaranya lagi butuh bantuan, saudaranya lagi melarat, putus sekolah, banyak utang. Ini jihad harta kemana? Jihad hartanya kemana? Kita bisa menyaksikan orang yang kesusahan, kelaparan, putus sekolah. Mana orang yang meneriakkan jihad? Jihad harta lebih penting ini daripada jihad nyawa. Kita bisa berangkat ke Jakarta, mohon maaf, berangkat ke Jakarta, demo, boleh engkau laksanakan, bagus engkau laksanakan untuk lil-i'la kalimatillah. Tapi setelah engkau jihad harta di sekelilingmu dulu. Kita berangkat, ya kita berangkat, kanan kiri kita melarat, gak bisa makan, percuma Pak. Mending kita ngopeni orang-orang yang ada di samping kita nih. Mereka gak bisa sekolah, mereka yang kelaparan, ini kita perhatikan, butuh bantuan. Percuma kita melaksanakan dakwah. Bagaimana perjalanan dakwah kita? Tidak akan pernah kita menggelar majelis kecuali kanan kiri kita sudah kenyang. Berapa kali kita menggagalkan majelis karena kita melihat kanan kiri kita masih banyak orang yang lapar. Nah, setiap panitia datang ke tempat kita, Suf, Pak sampean lihat dulu, ada orang fakir yang bisa dibantu apa enggak? Kalau masih ada orang fakir yang harus kita bantu, maka gagalkan majelis ini, dananya panjenengan ambil lagi, kita tambahi lagi, kita urunan untuk menenteramkan masyarakat yang ada di keliling kita. Ini yang terpenting, jihad yang seperti ini. Dan ini dakwah yang paling dibutuhkan di saat-saat seperti ini. Dakwah
yang paling bisa diterima di zaman ini qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, qala Rasul. Semua orang bisa itu, Pak. Qala Rasulullah, ini halal, ini haram, semua orang bisa seperti itu. Yang paling nggak bisa, yang paling sulit ini loh. Ini dakwah yang dibutuhkan zaman ini. Makanya kenapa saudara-saudara Islam kita keluar, keluar dari Islam, murtad mereka. Ya karena dakwahnya orang-orang di luar Islam sudah tepat. Kita masih keliling minta sumbangan, keliling mendirikan sholawatan, itu percuma seperti itu sebetulnya. Tentramkan dulu, berikan mereka ekonomi yang tepat, mereka nggak kelaparan, mereka akan bisa menerima semua pesan-pesan dari Rasulullah. Tapi kalau sudah banyak utang, stres, anaknya sakit nggak bisa beli obat, ditagih sama rentenir, Anda ajak ayo sholat, nggak bakal sholat ya. Kita kumpulkan harta, jihad, bagi, belikan minyak, belikan beras, bayarkan utang mereka. Gak perlu kita qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, mereka akan taat sendiri dan mereka akan patuh dengan kita. Ini penting ini, jihad harta yang model seperti itu. Gampang sebetulnya kalau kita mau peduli, kita akan bisa menyampaikan risalah kenabian dengan tepat pada tempatnya. Tapi kalau sudah orang yang diajak ngomong lapar, diajak ngomong sumpek, mana mungkin bisa masuk ini? Stres duluan dia. Nah ini yang wajib kita dalami bersama, bahwa yang terpenting seseorang melaksanakan dakwah adalah ketika bisa menenteramkan hati mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zalimun wa innallaha ala nasrihim laqadirun. Kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, diizinkan untuk berperang, diizinkan angkat senjata manakala telah mendapatkan aniaya dari mereka. Boleh angkat senjata. Tetapi jika penganiayaan belum mencapai ke fisik, tidak boleh. Makanya kita diajarkan jihad itu, kalau pedang lawan pedang, lisan lawan lisan, karangan buku lawan karangan buku, seminar dengan seminar. Ini bentuk jihad. Enggak boleh ada orang ngarang buku kita angkat senjata, enggak boleh. Ada orang mencaci maki kita angkat senjata, enggak boleh. Harus seimbang. Kadang-kadang kita yang terlalu bernafsu ya. Begitu diajak angkat senjata, itu bukan pada tempatnya. Kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk benar-benar menghindari bentrok secara fisik. Dan ini penting kajian seperti ini. Apa sebab? Karena kondisi Indonesia saat ini, bagaimana kita wajib bentrok fisik. Bagaimanapun caranya diupayakan supaya kita bisa bentrok fisik. Enggak sesama madhab, enggak sama organisasi Islam. Bagaimana caranya bentrok? Terakhir itu kalimat la ilaha illallah. Itu serem tuh, Pak. Serem itu. Kalau sampai nggak ditangani secara tepat, itu bahaya tuh. Hewan yang lain dari Chechnya, dari Suriah, dari Libanon, yang punya ghirah udah mau datang ke Indonesia tuh. Nah itu bahaya tuh. Memang sengaja gimana caranya ada invasi masuk ke Indonesia. Jadi kita ini menjadi panitia penyejuk keadaan aja. Jangan ikut ngompor-ngompori. Gak usah ikut ngompori, gak usah ikut manas-manasi. Sudah panas kita ini. Kita ini sudah berhasrat untuk perang, Pak. Hasratnya orang semua ini, hasrat kita ini sudah perang. Mau tahu buktinya? Lihat kejadian lalu lintas. Itu hasrat perangnya tinggi sudah. Naluri perang kita tinggi. Naluri perang tinggi, hasrat sudah tinggi. Lihat itu. Orang salah dikit aja, belok gak ngeriting. Waduh, sudah ngomong kotor, Pak. Caci maki, ngebel-ngebel, terhambat sedikit aja, ngebel di klakson-klakson.
Itu hasrat perang sudah memuncak sekarang itu. Lihat di keadaan lalu lintas kita. Ini butuh penyejuk. Kita jadilah orang yang menyejukkan suasana. Lihatlah, ini tinggal sejengkal lagi ini bisa perang saudara ini. Untuknya sisakan umur kita. Tanamkan di pemikiran kita, kalau kita tuh gak panjang umur. Tanamkan di pikiran kita, doktrinkan dalam pikiran kita, kalau kita tuh gak panjang umur. Jadi kita mikir, Pak, saya tuh gak panjang umur, jadi harus berbuat sebaik mungkin untuk menghadap kepada Allah. Tanamkan dalam pikiran. Jangan kita berpikir panjang angan-angan, saya tuh mati umur 70 tahun, saya mati itu umur 80 tahun, ketika sudah punya cucu, ketika cucu saya sudah sukses baru saya mati. Gak bisa, Pak. Kalau kita seperti itu, maka iblis mudah untuk memasukkan ide-ide, pemikiran-pemikiran yang sifatnya adalah tulu'ul amal, panjang angan-angan. Akhirnya tidak ada persiapan kita menuju ke akhirat. Dan paling tepatnya persiapan menuju ke akhirat, duduknya kita di tempat seperti ini. Banyak majelis, hadiri majelis, luangkan waktu, luangkan pikiran, kerahkan apa yang kita punya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahu a'lam, enggak tahu ini 2019 ini benar-benar masih kondusif apa enggak, kita enggak tahu loh, Pak. Pikirkan baik-baik. Mumpung kita masih bisa sholat, mumpung kita masih bisa majelis taklim, manfaatkan waktu yang benar-benar ada saat ini. Sisakan waktu yang benar-benar membuat kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, tanamkan dalam jiwa, saya sudah tidak ada kesempatan lain, mungkin besok saya akan mati, mungkin saya besok sudah tidak kondusif lagi. Jadi semangat kita datang di dalam majelis itu ada. Dan ketika kita duduk di dalam majelis, maka kita pun tidak menyia-nyiakan, gak belayang, gak ngelambia. Yang penting saya duduk mengalami berkah iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu segala kebutuhan kita di dunia sampai di akhirat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan asar, dampak di majelis ini dengan sebaik-baiknya dampak, sehingga kita keluar dari tempat ini tiada lain hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya, kepentingan dunia, cinta dunia, sifat-sifat ujub, sifat-sifat iri dengki dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahidu musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihadlah engkau melawan orang-orang musyrik, melawan kesyirikan dengan harta, seperti yang panjang lebar saya jelaskan. Yang kedua, wa anfusikum, dengan jiwa kita. Kalau sudah harta, biaya, semuanya sudah, baru diperkenankan menggunakan senjata. Dengan jiwa, dengan segala kemampuan apapun boleh. Jika tidak bisa, wa alsinatikum, dengan lisan, nasihat. Jangan kita cuek. Yang penting bukan keluarga saya kok, bukan saudara saya kok. Wah, ini bukan sanak famili saya. Biar dia mau mabuk, dia mau judi, dia nggak sholat, itu bukan keluarga saya. Hati-hati. Orang-orang kayak gini tidak akan dihiraukan oleh Rasulullah ketika nanti di hari akhir. Nafsa-nafsi, urusanku itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Di dunia kita punya tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya. Ini akan ditanya ini. Kalau ada teman kita sampai mabuk, kita diam, kita akan dituntut oleh Allah. Nah, teman kita ada yang nggak sholat, kita diam saja, kita akan diadili juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuek itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Makanya kalau kita punya teman, punya saudara yang selalu mengkritik kita, selalu mengkritik, menasihati, pegangi orang seperti itu sampai mati, pegang erat, gigit dengan gigi geraham maknanya. Jangan sampai kita kehilangan teman yang seperti itu.
yang benar-benar mendukung ketika kita benar dan menyalahkan, mengkritisi ketika kita salah. Pegangi sampai kita mati itu. Tapi masalahnya kadang kita yang suka tersinggungan. Ah, wong iki ngurusi aku gak ngerti awake. Ngawake dhewe gak kena ngurusi wong. Nah, berarti diri kita yang bermasalah. Tapi ketahuilah, kalau kita punya teman seperti itu yang selalu menasihati, mengkritisi, mereka adalah orang-orang yang cinta di dalam hatinya. Itu dikatakan sahabat. Itu dikatakan teman. Teman sahabat itu kayak begitu. Kalau sudah salah, sampean kok salah, harusnya begini, harusnya gitu. Deketi orang seperti ini. Karena dengan mereka seperti itu, kita tahu kekurangan yang ada di dalam diri kita. Ngerti salah ya awalnya. Tapi itu sudah kita nggak pernah dikritisi, kita nggak pernah dinasehati, kita merasa benar, atau bahkan teman kita membiarkan. Ini musuh. Ada udang di balik batu. Ini musuh dalam selimut ini. Kalau ada teman seperti itu, kita salah didukung, salah dibenarkan, salah dibela, fal iyadzubillah min dzalik. Engkau mendapatkan teman yang lebih jahat dari iblis itu. Teman adalah orang yang benar-benar menasehati kita. Itu adalah benar-benar teman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kita berteman yang benar-benar memberikan nasihat kepada kita semua. Amin. 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 Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nura qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah puncak kesuksesan kita. Manakala kita bisa taat kepada Allah, manakala kita bisa setia kepada baginda Nabi, dan manakala kita mendapatkan kesempatan menuntut ilmu, ini adalah puncak kesuksesan kehidupan kita. Salah jika seseorang berpikir puncak kesuksesan itu ketika melimpahnya harta. Puncak kesuksesan itu ketika kita mendapatkan jabatan yang strategis, atau kita punya fasilitas yang mewah. Itulah kesuksesan. Nah, bukan seperti itu yang dimaksud sukses. Sukses yang benar-benar sukses apabila di dalam kehidupan kita setia kepada Allah, taat untuk menegakkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dan menutup usia dengan husnul khatimah. Itulah adalah suksesnya kita di dunia. Tapi percuma jika seseorang di dunia hanya menimbun harta, mencari kekuasaan, untuk mencari fasilitas mewah, tetapi pada akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, fal iyadzubillah min dzalik. Maka memohonlah kepada Allah untuk senantiasa diberikan kesempatan sebagaimana Allah memberikan kesempatan pada kita seperti pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan sisa nafas yang Allah berikan kepada kita, sisa umur yang Allah titipkan kepada kita, senantiasa kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
penting diketahui bahwa selain kita menuntut ilmu, kita wajib untuk memperbaiki daripada akhlak dan perangai kita. Banyak seseorang memiliki ilmu tetapi tidak diiringi dengan akhlak. Ini zaman ini. Mereka hafal hadis, sangat cerdas di dalam menjelaskan fikih, sangat piawai di dalam berkhutbah, sangat hebat di dalam berorator, tetapi minim dan sangat ironis akhlaknya, terutama kepada orang-orang yang lebih tua. Ini wajib kita laksanakan manakala kita menuntut ilmu Nabi Muhammad. Al-ahlak fauqul ilm. Akhlak, sopan santun itu di atas ilmu. Banyak orang yang punya ilmu tidak punya akhlak, justru dihinakan oleh Allah, terperosok di dalam tempat-tempat yang terhina. Dan banyak orang-orang yang dia nggak punya ilmu, dia nggak punya harta, tapi dia punya perangai, dia punya akhlak, sopan santun, maka derajatnya menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan segenap makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka penting di antara kita untuk melazimi, mewajibkan tentang masalah akhlak atau sopan santun. Nah, adapun sopan santun di dalam majlis, di antaranya adalah tidak bersuluk salam. Di ketika kita masuk dalam majlis, kita nggak usah mengucapkan assalamualaikum sehingga mengganggu daripada konsentrasi orang yang ada di dalam majlis. Bahkan bersalaman pun itu tidak dianjurkan. Jadi begitu datang salaman kanan kiri depan belakang, ini tidak dianjurkan di dalam majlis karena sopan santun tersebut tidak pada tempatnya. Akhlak tersebut tidak pada tempatnya. Nanti di setelah majlis baru kita bersalaman, tegur sapa. Apa sebab? Tidak ada yang lebih penting daripada mendengarkan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Untuknya, kenapa sih sholat sunnah dipercepat ketika khutbah sudah dimulai? Khutbah sudah dimulai, sholat itu menghadap kepada Allah. Apakah ada yang lebih penting dari menghadap kepada Allah? Enggak ada. Tapi disunahkan, disarankan untuk mempercepat sholat mendengarkan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Hanya wajib-wajibnya saja yang dikerjakan. Apa wajibnya sholat? Takbiratul ihram, qiraatul basmalah bil fatihah. Nanti ada tasdid-tasdidnya Fatihah, ada berapa disebutkan. Nanti mengucapkan bahkan dikatakan dalam kitabnya Bughyah itu tidak kita disunahkan membaca surat pendek. Surat pendek pun nggak usah. Jadi cuman baca Fatihah, setelah itu ruku baca sekali saja, i'tidal baca sekali saja, sujud dan duduk di antara dua sujud, sujud lagi, itu secepatnya demi mendengarkan ilmu dan pesan Nabi Muhammad SAW. Makanya penting sekali seseorang memahami di mana letak dia melaksanakan kebaikan. Kebaikan itu menjadi bagus, kebaikan itu menjadi mulia manakala bisa menempatkan pada tempatnya. Tapi kalau sebuah kebaikan nggak bisa ditempatkan pada tempatnya, maka justru akan membuat suatu yang celaka. Nah, begitu juga tentang masalah kita berpakaian. Ketika kita berpakaian, ini sangat penting sekali, terutama ketika kita sholat. Kalau kita sholat berpakaian apa adanya, pakai baju sembarangan, kadang pakai celana yang tidak memperhatikan, sesungguhnya itulah kedudukan kita di hadapan Allah. Ketika kita berpakaian yang bagus, pakai parfum, pakai dupa, mempersiapkan mau bertemu dengan Allah, itu adalah wujud kedudukan kita di hadapan Allah. Tapi kalau sudah kita sholat di sembarang tempat, kita sholat dengan pakaian apa adanya, bukan kita yang mengatur semua itu, tetapi Allah yang telah membuat kita bisa bergerak.
Makanya kalau kita mau tahu kedudukan kita di sebelah mana di hadapan Allah, lihatlah ketika kita sholat. Kalau pakaian kita rapi, sholatnya di shaf pertama, itulah tempat kita, makom kita di hadapan Allah. Makanya kalau ada orang sholat, bajunya sembarangan, tempatnya sembarangan, waktunya seenaknya, ya memang engkau di situ tempatmu. Engkau tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuknya berpakaianlah sebagus mungkin ketika kita hadir di majelis, ketika kita menghadap kepada Allah terlebih lagi. Ini penting. Jadi salah jika seseorang mengatakan, wah ini tawadhu ini, wah ini rendah hati nih. Dia nggak pernah pakai imamah dia nggak pernah pakai surban, dia nggak pernah pakai jubah. Tawadhu, salah tempat mas. Tawadhu itu bukan di zahir tapi di dalam hati. Mana ada orang yang tahu ini tawadhu, ini enggak. Mana ada yang tahu? Malaikat Raqib sama Atid enggak tahu. Munkar Nakir tanya enggak tahu. Kapan ini ikhlas, kapan ini sombong, kapan ini tawadhu, kapan ini pamer, kapan ini ujub, enggak ada yang tahu. An-nasu yahkum bidzahir wasir ilallah. Manusia itu cuma hukum zahirnya saja. Tapi masalah batin itu hukumnya Allah. Jangan kita menjadi Allah, jangan kita menjadi Tuhan. Yang kadang kita menilai seseorang itu dengan sampai ke dalam batin-batinnya juga. Wah, ini orang ini kayaknya sok ini. Wah, orang ini kayaknya ini sombong ini. Tahu dari mana kita? Tidak ada yang tahu. Kita diajarkan oleh salaf kita, para leluhur kita, para habaib itu ya. Mereka itu mengajarkan kepada kita husnudzon, berprasangka baik walaupun kepada hewan sekalipun. Bayangkan coba. Mereka itu husnudzonnya, berprasangka baiknya bukan hanya kepada manusia, hewan loh. Ada hewan husnudzon. Ini adalah akhlakun nubuwah, akhlak kenabian, sopan santun kenabian, seperti itu. Nah, untuk masalah menggunakan sunnah, untuk masalah berebut pahala, tidak ada tempat tawadhu. Harusnya duduk di depan. Itu kalau bisa kita duduk bagaimana yang paling depan. Duduk paling depan, shaf pertama. Tapi kita harus tahu diri. Kita harus tahu diri. Kalau menjadi imam harus faqih dia. Fikihnya mantap, tafakuh fiddin. Makhraj hurufnya harus bagus. Bagaimana idgham bi gunnahnya, idgham bila gunnahnya, tasdidnya bagus, tartilnya bagus, dia berhak menjadi imam. Sebab salah satu yang tidak mengesahkan orang yang menjadi imam, apabila makmumnya fasih, imamnya enggak fasih. Ini enggak sah ini nanti. Ini bahaya ini. Kalau ada imam sholat rawatib, sholat wajib, lalu bacaannya enggak kena, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Sedangkan makmumnya hurufnya bagus, ini enggak sah ini makmumnya. Makanya kategori imam itu wajib orang yang pertama untuk pembacaan hurufnya harus bagus. Jangan pelat. Kalau pelat enggak boleh. Imamnya pelat, makmumnya enggak pelat, enggak sah makmumnya. Makanya harus benar-benar menjadi imam yang tepat. Diseleksi, orang menjadi imam itu diseleksi, Pak. Yang pertama, bacaan Qur'annya bagus, dia seorang faqih. Kalau sudah orang menjadi imam, semuanya faqih. Contoh ya, di dalam kitabnya Busrul Karim, Syarah Busrul Karim, Muqaddimah Hadramiyah, itu dijelaskan orang kalau jadi imam, yang pertama dia harus ngerti Quran, ditafsir dia, bisa menghayati. Dua, dia faqih dia ngerti, tafakuh fiddinnya mantap, ngerti dia. Yang ketiga, pakaiannya putih-putih. Jadi orang kalau sudah tafsirnya bagus, Qurannya bagus, semua makmumnya juga bagus, maka kriteria kedua, mana yang paling faqih? Semuanya faqih.
Yang ketiga yang dilihat adalah pakaian. Mana pakaian yang paling banyak menggunakan pakaian yang berwarna putih? Semuanya pakai baju putih. Apanya lagi? Warna kulitnya, Pak. Warna kulit itu penting juga. Sampai segitunya. Jadi kriteria orang menjadi imam itu ada. Jadi enggak langsung orang jadi imam, siapa imamnya ini? Nah, ini daripada kita berbicara tentang masalah kaidah fikih ya. Di dalam kaidah fikihnya seperti itu tatanannya. Nah, kenapa dikatakan ini penting? Karena nahkoda, seorang nahkoda ketika akan berlayar, kalau nahkodanya parah, akhirnya makmumnya entah kemana, penumpangnya entah kemana. Tapi kalau seseorang melaksanakan sebuah pelayaran, nahkodanya bagus, makmumnya nggak jelas, tetap selamat. Tetapi ada pula yang menyatakan jika imamnya nggak pas, makmumnya ada salah satu yang bagus, maka diterima tetap sholat jamaah tadi. Ini fadilah sholat jamaah ya. Kalau ada orang sholat berjamaah, imamnya nggak sah, dilihat makmumnya tadi ada yang sah apa enggak? Ada yang sah, maka diambil dari yang sah oleh Allah, semuanya diterima. Makmumnya nggak ada yang sah cuman imamnya. Makmum dan imam tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imamnya nggak sah, makmumnya nggak sah, tetap diterima oleh Allah. Karena apa? Sudah berupaya berkumpul untuk sholat berjamaah. Sampai segitunya fadilah seseorang yang sholat berjamaah. Nah, ketika seseorang melaksanakan sholat ini, kita wajib memperhatikan tubuh kita. Kadang-kadang ada orang yang sholat, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ada orang yang sholat 5 waktu tetap saja berbuat keji dan mungkar. Apa yang salah? Ini Qur'annya yang salah atau siapa yang salah? Sudah sholat 5 waktu, tetap yang salah adalah individunya, bukan daripada ayat Qur'annya. Cari aja, seleksi. Gimana wudhunya? Wudhunya sudah bagus. Sholatnya sudah bagus. Lihat bagaimana cara dia mencuci pakaian. Pakaiannya mungkin tidak sesuai dengan fikih, caranya masih ada yang najis. Ini pengaruh Pak penerimaan sholat, dan pengaruh di dalam memperbaiki psikologis manusia di dalam melaksanakan sholat. Kehusukan juga berpengaruh. Cara cucinya betul, cara sholatnya betul, cara wudhunya betul, semuanya betul. Cari lagi bagaimana cara kita membeli pakaian, sudah halal atau belum. Itu juga pengaruh. Makanya dalam kitabnya Risalatul Jami'ah, hendaknya kita menggunakan disatirin mubahin, dengan penutup yang mubah. Maknanya bukan dari penghasilan yang haram. Kalau sudah berpenghasilan yang haram, mana mungkin kita akan khusyuk? Mana mungkin kita akan benar-benar hadir hati dan badan kita? Nggak bisa, tertolak. Dan yang menyebabkan ayat ini nggak berfungsi adalah kesalahan ada di dalam diri kita, bukan kepada di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya jika kita sudah menggunakan pakaiannya Rasulullah, itu wajib kita jaga kehormatannya. Jangan kita pakai sarung, pakai surban, terus ngakak-ngakak. Anda menggores kemuliaan surban dan sarung. Kalau sudah kita menggunakan pakaian yang bagus, gunakan pula akhlak yang mulia. Terutama saya sampaikan, saya seringkali melihat di masjid ini setelah selesai taklim kalian ngobrol sendiri di masjid. Saya tidak ridho itu terjadi. Kalian mau ngobrol silahkan keluar dari tempat ini. Terutama sekarang ada nisa di situ. Saya nggak mau ada laki-laki ada di sini bercampur sama perempuan di sini. Ya wailah gitu. Kalau sampai saya lihat lagi ada orang ngobrol yang bukan muhrimnya dalam masjid, tak gampar nanti ketemu sama anak. Saya nggak mau mempertanggungjawabkan dosa ini di hadapan Allah, karena saya mengizinkan agar nisa bisa masuk ke dalam sini. Tapi kalau sudah ada laki-laki yang bukan muhrim ngobrol di sini, awas. Saya nggak peduli saya. Jadi mohon dijaga bersama kesucian masjid ini, karena masjid ini dibangun oleh para aulia Allah. Ini masjid punya wali kutub ini.
Sudah berapa aulia semakom Syekh Abdul Qadir Jailani menginjakkan kakinya di tempat ini? Habib Abu Bakar As-Saggaf Ghazi, di sini sholatnya dulu. Habib Soleh Tanggul, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, nafa'anallahu bihi bi'ulumihi. Asar bekasnya aulia para wali kutub itu ada di sini. Sampean eman udah masuk ke sini dan akhirnya nanti pulang tidak bawa berkah, tambah membawa kutukan dari Allah. Sudah selesai majelis mau ngobrol silakan keluar dulu. Jangan ngobrol di dalam masjid. Amal kita terbakar. Percuma seperti kita kerja dapat duit, setelah itu duitnya kita bakar. Sama seperti itu. Kita datang dari tempat yang jauh, kita duduk meluangkan waktu, konsentrasi, minta berkah, minta petunjuk, minta hidayah kepada Allah. Tapi akhirnya kita ngomong sendiri di masjid. Nah, ini percuma juga. Jadi mohon itu diperhatikan. Jangan sampai kita sia-sia dulu di majelis yang mulia ini. Dan berikutnya, penting diketahui bahwa soal masalah pahala jangan kita bertawadhu. Jangan berikan kesempatan kepada orang lain. Tawadhu itu urusan dunia, Pak. Ithar, masalah makanan. Jadi kalau ada makanan, monggo Mas, panjenengan dulu, monggo Mas. Jenengan sekecak akan rien, monggo. Itu makanan. Bagi. Tapi kalau untuk soft awal tidak ada. Sahabat itu, para sahabat kalau sudah masuk waktu sholat berebut soft pertama karena tak dulu. Seperti mereka membunuh-bunuhan. Kalau sudah masuk di soft awal mereka cepet-cepetan. Bahkan mereka ada yang menginap di masjid. Ada yang menginap di masjid demi sholat di soft pertama. Tetapi tentunya soft yang di dekatnya Rasulullah itu orang-orang khusus. Jangan kita yang nggak tahu tiba-tiba jajari. Karena kalau sampai imam ini tidak sah, yang ada di belakangnya imam yang bertanggung jawab. Kalau sampai ada imamnya sholatnya ada yang najis atau qati'us sholah, memutus sholat, maka yang di belakang imam ini yang maju ke depan menggantikan posisi imam. Jangan kita yang nggak tahu fikih duduk di belakang imam sementing Arab. Nah ini juga nggak pas. Makanya kana fit tarim, di tarim itu biasanya di belakang imam itu ada 4 sampai 6 titik itu kosong untuk para fuqaha, ahli fikih betul. Nah, kita harus tahu juga kalau kita enggak ahli fikih sudah jangan deket-deket di daerah ini. Betul. Ini khusus bagi mereka yang fikih. Nah, kalau di Tuban ini jarang sekali orang yang mengerti hal ini, kecuali mereka ahli ilmu. Tapi sayang disayang, kita kurang memperdulikan masalah sholat berjamaah di masjid. Sangat kurang kita. Termasuk Al-Fakir sendiri. Ini aib ya, aib buat kita. Aib, kejelekan yang menjijikkan. Jika kita mengerti keberkahan masjid ini, tapi kita melupakan daripada sholat berjamaah, ini menjijikkan ya. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, menutup semua keburukan kita di dunia sampai nanti di akhirat. Kembali di dalam pembahasan kitab Nasoih Diniyah yang dikarang oleh Imam Abdullah bin Abdul Haddad, masih tetap masalah jihad. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anfiru hifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Kalian yang mau berangkat jihad, berangkatlah kata Allah. Berangkatlah kalian. Baik di dalam engkau merasa susah, bahagia, kondisi apapun, berangkatlah. Karena di dalam keberangkatan jihad, di situ ada nilai-nilai luhur yang Allah sediakan. Sedangkan jihad yang paling utama,
jahidu musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihad yang paling utama itu masalah harta. Ya duit dhisik. Jangan jihad angkat senjata, itu nomor 2. Ini hadis. Birokrasi di dalam pelaksanaan jihad. Jihad harta itu yang paling berat daripada jihad nyawa. Jihad nyawa itu gampang, semua orang punya ghirah, kecemburuan, dia akan mengangkat senjata, dia akan berperang. Ketika dia tersinggung agamanya, dilecehkan. Tetapi jarang orang yang tersinggung ketika melihat saudaranya lagi susah. Saudaranya lagi susah, saudaranya lagi butuh bantuan, saudaranya lagi melarat, putus sekolah, banyak utang. Ini jihad harta kemana? Jihad hartanya kemana? Kita bisa menyaksikan orang yang kesusahan, kelaparan, putus sekolah. Mana orang yang meneriakkan jihad? Jihad harta lebih penting ini daripada jihad nyawa. Kita bisa berangkat ke Jakarta, mohon maaf, berangkat ke Jakarta, demo, boleh engkau laksanakan, bagus engkau laksanakan untuk lil-i'la kalimatillah. Tapi setelah engkau jihad harta di sekelilingmu dulu. Kita berangkat, ya kita berangkat, kanan kiri kita melarat, gak bisa makan, percuma Pak. Mending kita ngopeni orang-orang yang ada di samping kita nih. Mereka yang gak bisa sekolah, mereka yang kelaparan, ini kita perhatikan, butuh bantuan. Percuma kita melaksanakan dakwah. Bagaimana perjalanan dakwah kita? Tidak akan pernah kita menggelar majelis kecuali kanan kiri kita sudah kenyang. Berapa kali kita menggagalkan majelis karena kita melihat kanan kiri kita masih banyak orang yang lapar. Nah, setiap panitia datang ke tempat kita, Syuf, Pak, sampean lihat dulu, ada orang fakir yang bisa dibantu apa enggak? Kalau masih ada orang fakir yang harus kita bantu, maka gagalkan majelis ini, dananya panjenengan ambil lagi, kita tambahi lagi, kita urunan untuk menenteramkan masyarakat yang ada di keliling kita. Ini yang terpenting, jihad yang seperti ini. Dan ini dakwah yang paling dibutuhkan di saat-saat seperti ini. Dakwah yang paling bisa diterima di zaman ini, qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, qala Rasul. Semua orang bisa itu Pak. Qala Rasulullah, ini halal, ini haram, semua orang bisa seperti itu. Yang paling gak bisa, yang paling sulit ini loh. Ini dakwah yang dibutuhkan zaman ini. Makanya kenapa saudara-saudara Islam kita keluar, keluar dari Islam, murtad mereka. Ya karena dakwahnya orang-orang di luar Islam sudah tepat. Kita masih keliling minta sumbangan, keliling mendirikan sholawatan, itu percuma seperti itu sebetulnya. Tentramkan dulu, berikan mereka ekonomi yang tepat, mereka nggak kelaparan, mereka akan bisa menerima semua pesan-pesan dari Rasulullah. Tapi kalau sudah banyak utang, stres, anaknya sakit gak bisa beli obat, ditagih sama rentenir, Anda ajak ayo sholat, gak bakal sholat ya. Kita kumpulkan harta, jihad, bagi, belikan minyak, belikan beras, bayarkan utang mereka. Gak perlu kita qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, mereka akan taat sendiri dan mereka akan patuh dengan kita. Ini penting ini, jihad harta yang model seperti itu. Gampang sebetulnya kalau kita mau peduli, kita akan bisa menyampaikan risalah kenabian dengan tepat pada tempatnya. Tapi kalau sudah orang yang diajak ngomong lapar, diajak ngomong sumpek, mana mungkin bisa masuk ini? Stres duluan dia. Nah ini yang wajib kita dalami bersama, bahwa yang terpenting seseorang melaksanakan dakwah adalah ketika bisa menenteramkan hati mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zalimun wa innallaha ala nasrihim laqadirun. Kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, diizinkan untuk berperang, diizinkan angkat senjata manakala telah mendapatkan aniaya dari mereka. Boleh angkat senjata. Tetapi jika penganiayaan belum mencapai ke fisik, tidak boleh. Makanya kita diajarkan jihad itu, kalau pedang lawan pedang, lisan lawan lisan, karangan buku lawan karangan buku, seminar dengan seminar. Ini bentuk jihad. Enggak boleh ada orang ngarang buku kita angkat senjata, enggak boleh. Ada orang mencaci maki kita angkat senjata, enggak boleh. Harus seimbang. Kadang-kadang kita yang terlalu bernafsu ya. Begitu diajak angkat senjata, itu bukan pada tempatnya. Kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk benar-benar menghindari bentrok secara fisik. Dan ini penting kajian seperti ini. Apa sebab? Karena kondisi Indonesia saat ini, bagaimana kita wajib bentrok fisik. Bagaimanapun caranya diupayakan supaya kita bisa bentrok fisik. Enggak sesama madhab, enggak sama organisasi Islam. Bagaimana caranya bentrok? Terakhir itu kalimat la ilaha illallah. Itu serem itu, Pak. Serem itu. Kalau sampai enggak ditangani secara tepat, itu bahaya tuh. Ikhwan yang lain dari Chechnya, dari Suriah, dari Libanon, yang punya ghirah udah mau datang ke Indonesia tuh. Nah, itu bahaya tuh. Memang sengaja gimana caranya ada invasi masuk ke Indonesia. Jadi kita ini menjadi panitia penyejuk keadaan aja. Jangan ikut ngompor-ngompori. Gak usah ikut ngompori, gak usah ikut manas-manasi. Sudah panas kita ini. Kita ini sudah berhasrat untuk perang, Pak. Hasratnya orang semua ini, hasrat kita ini sudah perang. Mau tahu buktinya? Lihat kejadian lalu lintas. Itu hasrat perangnya tinggi sudah. Naluri perang kita tinggi. Naluri perang tinggi, hasrat sudah tinggi. Lihat itu. Orang salah dikit aja, belok gak ngeriting. Waduh, sudah ngomong kotor, Pak. Caci maki, ngebel-ngebel, terhambat sedikit aja, ngebel, di klakson-klakson. Itu hasrat perang sudah memuncak sekarang itu. Lihat di keadaan lalu lintas kita. Ini butuh penyejuk. Kita jadilah orang yang menyejukkan suasana. Lihatlah, ini tinggal sejengkal lagi ini bisa perang saudara ini. Untuknya sisakan umur kita. Tanamkan di pemikiran kita, kalau kita tuh gak panjang umur. Tanamkan di pikiran kita, doktrinkan dalam pikiran kita, kalau kita tuh gak panjang umur. Jadi kita mikir, Pak, saya tuh gak panjang umur, jadi harus berbuat sebaik mungkin untuk menghadap kepada Allah. Tanamkan dalam pikiran. Jangan kita berpikir panjang angan-angan, saya tuh mati umur 70 tahun, saya mati itu umur 80 tahun, ketika sudah punya cucu, ketika cucu saya sudah sukses baru saya mati. Gak bisa, Pak. Kalau kita seperti itu, maka iblis mudah untuk memasukkan ide-ide, pemikiran-pemikiran yang sifatnya adalah tulu'ul amal, panjang angan-angan. Akhirnya tidak ada persiapan kita menuju ke akhirat. Dan paling tepatnya persiapan menuju ke akhirat, duduknya kita di tempat seperti ini. Banyak majelis, hadiri majelis, luangkan waktu, luangkan pikiran, kerahkan apa yang kita punya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahu a'lam, nggak tahu ini 2019 ini benar-benar masih kondusif apa enggak, kita nggak tahu loh, Pak. Pikirkan baik-baik. Mumpung kita masih bisa sholat, mumpung kita masih bisa majelis taklim, manfaatkan waktu yang benar-benar ada saat ini. Sisakan waktu
yang benar-benar membuat kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini, yakin, tanamkan dalam jiwa, saya sudah tidak ada kesempatan lain, mungkin besok saya akan mati. Mungkin saya besok sudah tidak kondusif lagi. Jadi semangat kita datang di dalam majelis itu ada. Dan ketika kita duduk di dalam majelis, maka kita pun tidak menyia-nyiakan kak belayang, kak lambian. Yang penting saya duduk mengalami berkah iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu segala kebutuhan kita di dunia sampai di akhirat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan asar dampak di majelis ini dengan sebaik-baiknya dampak, sehingga kita keluar dari tempat ini tiada lain hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya, kepentingan dunia, cinta dunia, sifat-sifat ujub, sifat-sifat iri dengki dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahidu musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihadlah engkau melawan orang-orang musyrik, melawan kesyirikan dengan harta, seperti yang panjang lebar saya jelaskan. Yang kedua, wa anfusikum, dengan jiwa kita. Kalau sudah harta, biaya, semuanya sudah, baru diperkenankan menggunakan senjata. Dengan jiwa, dengan segala kemampuan apapun boleh. Jika tidak bisa, wa alsinatikum, dengan lisan, nasihat. Jangan kita cuek. Yang penting bukan keluarga saya kok, bukan saudara saya kok. Wah, ini bukan sanak famili saya. Biar dia mau mabuk, dia mau judi, dia nggak sholat, itu bukan keluarga saya. Hati-hati. Orang-orang kayak gini tidak akan dihiraukan oleh Rasulullah ketika nanti di hari akhir. Nafsa-nafsi, urusanmu, urusanku itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Di dunia kita punya tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya. Ini akan ditanya ini. Kalau ada teman kita sampai mabuk, kita diam, kita akan dituntut oleh Allah. Nah, teman kita ada yang nggak sholat, kita diam saja, kita akan diadili juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuek itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Makanya kalau kita punya teman, punya saudara yang selalu mengkritik kita, selalu mengkritik, menasehati, pegangi orang seperti itu sampai mati, pegangi. Pegang erat, gigit dengan gigi geraham, maknanya. Jangan sampai kita kehilangan teman yang seperti itu, yang benar-benar mendukung ketika kita benar dan menyalahkan, mengkritisi ketika kita salah. Pegangi sampai kita mati itu. Tapi masalahnya kadang kita yang suka tersinggungan. Wong iki ngurusi aku ae gak ngerti awake. Ngawake dhewe gak kena ngurusi wong. Berarti diri kita yang bermasalah. Tapi ketahuilah, kalau kita punya teman seperti itu yang selalu menasihati, mengkritisi, mereka adalah orang-orang yang cinta di dalam hatinya. Itu dikatakan sahabat, itu dikatakan teman. Teman sahabat itu kayak begitu. Kalau sudah salah, hamil kok salah, harusnya begini, harusnya gitu. Deketi orang seperti ini. Karena dengan mereka seperti itu, kita tahu kekurangan yang ada di dalam diri kita. Ngerti salah yang awalnya. Tapi itu sudah kita nggak pernah dikritisi, kita nggak pernah dinasehati, kita merasa benar, atau bahkan teman kita membiarkan. Ini musuh. Ada udang di balik batu, ini musuh dalam selimut ini. Kalau ada teman seperti itu, kita salah didukung, salah dibenarkan, salah dibela, faliyadzubillah min dzalik. Engkau mendapatkan teman yang lebih jahat dari iblis itu. Teman adalah orang yang benar-benar menasehati kita. Itu adalah benar-benar teman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kita kepada teman yang benar-benar memberikan nasihat kepada kita semuanya. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.